Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ola Amanda hadir. Hadir, Bu. Angelina Hutapea hadir. Hadir, Bu. Ade Putri Amanda hadir. Hadir, Bu. Clara Liza Nabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cindy hadir nggak? Hadir, Bu. Lembaga hadir. Hadir, Bu. Melani Saraya. Hadir, Bu. Najwa Atika. Hadir, Bu. Sasa Putri Alfilingga. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan topik pembahasan kita hari ini itu ada bijak bermedia sosial. Komponen layanan itu ada layanan dasar, bidang layanannya ada sosial, fungsi layanannya ada pemahaman. Tujuannya itu ada agar peserta didik dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarangan mengakses situs-situs di media sosial. Selanjutnya, model pembelajarannya ada probing prompting. Selanjutnya, metode dan tekniknya ada penyampaian materi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, yang pertama ada apa itu media sosial? Bentar ya. Yang pertama, apa itu media sosial? Menurut McGraw-Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang untuk berinteraksi satu sama yang lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Seperti namanya, sosial media adalah media atau tempat untuk bersosialisasi antara satu sama yang lain di jagat maya. Artinya, melalui media sosial, orang-orang bisa bebas berinteraksi tanpa mengenal jarak dan waktu, baik itu ke keluarga, teman, komunitas tertentu, hingga artis idola. Next. Next, coba. Next slide. Yang selanjutnya itu, apa saja jenis-jenis media sosial? Jenis-jenis media sosial ada, yang pertama ada Facebook. Facebook dirilis pada tahun 2004. Facebook dikenal sebagai salah satu sosial media terpopuler, diperkirakan terdapat lebih dari 1 miliar user Facebook. Kita tentu tidak asing dengan sosial media yang satu ini. Dengan Facebook, kita bisa berbagi status, pesan, foto, video, dan sebagainya. Yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp dirilis pada tahun 2009. WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp merupakan aplikasi lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp ini menggunakan paket data internet. Yang ketiga ada Twitter. Yang ketiga ada Instagram. Instagram dirilis pada tahun 2010. Instagram kini bisa dibilang menjadi sosial media paling naik daun dengan lebih dari 300 juta user terdaftar. Instagram kian digandrungi oleh netizen semua umur. Kita bisa berbagi update foto, video, atau story video dengan para pengikut kita. Yang keempat ada Pinterest. Pinterest ini dirilis pada tahun 2011, menjadi sosial media paling cukup digemari. Kita bisa berbagi foto dan kesukaan kita dengan sistem pinboard. Pinterest tetap bertahan sebagai sosial media populer dengan total puluhan juta user. Terus yang kelima ada Twitter. Twitter dirilis pada tahun 2006.
Twitter ini dikenal juga salah satu jaringan sosial media paling banyak digunakan. Total ada 600 juta user yang terdaftar dari aplikasi Twitter ini. Dan yang terakhir itu ada Wattpad. Jenis tahun rilisnya itu 2006. Wattpad ini adalah komunitas online bagi para penulis dan pembaca. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan blogger. Kalian dapat membuat akun gratis untuk memulai menulis di Wattpad atau sekedar membaca postingan-postingan di Wattpad. Next. Terus yang ada kelemahan dan kelebihan dari media sosial. Kelemahannya itu yang pertama ada cybercrime. Pengertian cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internetnya sebagai medianya. Yang kedua ada hoax. Hoax adalah berita atau konten bodong yang dibungkus sedemikian rupa agar terlihat bisa dipercaya. Dan yang ketiga ada kecanduan. Jaringan sosial merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang menghabiskan terlalu banyak waktu guna berselancar di media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jika tidak dibatasi, aktivitas seperti ini bisa mengganggu aspek kehidupan keseharian lainnya. Dan yang kedua ada kelebihan. Kelebihan dari media sosial ini ada komunikasi dan konektivitas. Kelebihan komunikasi dan konektivitas, media sosial membantu kita untuk berkomunikasi lebih mudah dengan orang lain, terlepas dari lokasi dimanapun kita berada, kita dapat dengan mudah dihubungkan dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, media sosial memiliki berbagai fitur komunikasi, seperti fitur chatting online atau bahkan fitur video call. Terus yang kedua ada berbagi informasi. Media sosial juga memungkinkan kita untuk berbagi dan mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah. Dan yang terakhir itu mendapatkan bantuan belajar. Saat ini banyak sekolah dan lembaga pendidikan menyediakan layanan mereka dengan menggunakan media sosial. Kita dapat menggunakannya untuk berkomunikasi secara langsung dengan guru dan rekan kerja. Kita dapat belajar seperti apa yang kita lakukan di kelas. Selain itu, kita juga dapat menggunakan metode ini di mana saja, asalkan kita memiliki koneksi internet. Next. Yang terakhir, cara bijak menggunakan media sosial. Yang pertama itu, jangan asal posting konten. Sadari betul bahwa akun media sosial kita bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Meskipun platform media sosial kini mempunyai fitur privasi yang bisa kita atur, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lainnya. Yang kedua ada tidak perlu detail mencantumkan informasi. Di era digital yang semakin canggih pula kejahatan cyber dalam akun media sosial. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai kita. Selanjutnya, selalu waspada dan tidak mudah percaya. Akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang warawiri di media sosial. Kalau sudah begini, kita harus lebih waspada dalam menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas, dan mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal lainnya. Terus ada jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respect kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau mengandung unsur sara
Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir ada filter akun-akun yang diikuti. Seiring perkembangannya media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kita acap kali silau dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal semua yang ditampilkan di media sosial itu hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya. Mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun yang bermanfaat, menghibur, yang justru bisa menambah wawasan. Baik, sekian dari penjelasan kita hari ini. Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Baiklah, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, selanjutnya kita ice breaking ya. Ice breakingnya itu sambung kata. Sambung kata ya, misalnya itu ibu pergi ke pasar. Nanti yang ibu tunjuk sambung kata ke pasarnya seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, kita mulai. Mangga itu manis. Coba Mbak sambung katanya lalu tunjuk kawannya. Baik, mangga itu manis berarti kata manis. Manis itu rasa gula. Selanjutnya oleh siapa ya? Angelina lah. Angelina coba sambung katanya. Apa, weh? Gula itu terbuat dari tebu. Gula. Oh, gula itu kesukaan semut. Tunjuk kawannya siapa ya? Melani. Semut. Semut adalah hewan. Tunjuk kawannya coba. Selanjutnya Clara.
Clara ada, Clara? Bobo mungkin, Bu. Bobo mungkin ya. Oke, kita akhiri aja ya pertemuan hari ini. Ini ada worksheet Ibu bagikan. Nanti Ibu bagikan kelompok. Nanti masih perwakilan kelompoknya. Terus nanti Ibu kirim link Google Form-nya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok kirim worksheet ini ke Google Form-nya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kita akhiri aja pertemuan hari ini. Bila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live ya. Baik, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas mengenai media sosial. Apalagi di masa pandemi sekarang, penggunaan media sosial mengalami peningkatan, terutama di Indonesia. Menurut kalian, bagaimana ya penggunaan media sosial di Indonesia? Apakah baik atau malah sebaliknya? Penasaran kan apa jawabannya? Yuk langsung aja simak videonya. Tahukah kamu, Indonesia menduduki peringkat 9 dari 47 negara sebagai negara yang kecanduan bermedia sosial loh. Menurut riset We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Di mana pada 2019, 50,5% pengguna media sosial adalah laki-laki dan sisanya sebesar 44,86% adalah perempuan. Namun, pengguna media sosial saat ini banyak menimbulkan hal-hal yang kurang baik, terutama dalam berkomentar, seperti komentar yang mengandung sara yang dapat menyebabkan pertikaian, komentar yang merujuk pada pembulian yang dapat merusak mental orang lain, dan komentar yang mengumbar privasi orang lain sehingga orang lain dapat tersinggung. Menurut laporan riset dari Microsoft Digital Civility Index atau DCI, netizen Indonesia menempati peringkat yang paling bawah dan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kira-kira apa ya penyebabnya? Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus ujaran kebencian, cyberbullying, diskriminasi, hoax atau penipuan. Oleh karena itu, menggunakan media sosial harus mengutamakan etika serta sopan santun, terutama dalam berkomentar. Ini adalah 3 tips dalam berkomentar di media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan santun. Hal ini kita lakukan agar nantinya tidak ada salah tafsir yang dapat menyebabkan pertikaian. Yang kedua, pastikan membaca ataupun menonton keseluruhan konten. Sebelum berkomentar, pastikan menyimak konten secara menyeluruh dan jangan terburu-buru memberikan komentar agar tidak terjadi salah paham. Dan yang ketiga, jangan memberikan komentar yang menyinggung orang lain, mengejek, ataupun mengandung kata-kata kotor. Sebelum memberikan komentar, kita harus mengutamakan kesantunan dan komentar yang kita buat tidak mengandung hal-hal yang kasar. Jadi, mulai sekarang, mari kita terapkan kesantunan dan etika dalam bermedia sosial, terutama dalam berkomentar. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.